Kobaran api menghanguskan sebuah gudang tempat penyimpanan bahan bakar minyak di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Diduga gudang tersebut merupakan tempat penyimpanan BBM subsidi. Saat dikonfirmasi, pihak Pertamina menjelaskan bahwa tidak ada gudang Pertamina ataupun terminal BBM terkait penyimpanan atas nama Pertamina di Labuhan Batu. Pihaknya pun mengatakan siap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait insiden kebakaran gudang yang diduga tempat penyimpanan BBM. Saya sampaikan bahwa gudang tersebut bukan milik Pertamina. Jadi seperti Pertamina kami sudah cross check ke Labuhan Batu, kita sudah cek bahwa di situ tidak ada gudang BBM Pertamina dan tidak ada terminal BBM Pertamina di daerah Labuhan Batu. Jadi kami pastikan bahwa itu bukan gudang milik Pertamina. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. David Ozora menyebut Mario Dandi ancam David dengan membawa nama Polri sebelum dianiaya. Seorang ketua RT di Jakarta ditangkap polisi karena jadi pengedar narkoba. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Kericuhan mewarnai unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Makassar. Kericuhan dipicu putusan sidang sengketa lahan yang tidak memuaskan warga. Bersama saya, Mirfa Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Massa yang berasal dari warga Barabaraya, Makassar, Sulawesi Selatan terlibat kericuhan dengan personil polisi di depan Pengadilan Negeri Makassar. Warga memprotes hasil sidang sengketa tanah yang diputuskan oleh Pengadilan Makassar. Sidang putusan atas kepastian kepemilikan lahan ini digelar secara online. Kuasa hukum warga menilai penolakan pengadilan atas permohonan peninjauan kembali oleh warga menciderai proses demokrasi hukum di Indonesia. Putusan yang hari ini sudah keluar. Atas putusan tersebut, kami selaku kuasa hukum menganggap bahwa putusan ini itu tidak objektif. Hakim yang kemudian memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh warga tidak kemudian mempertimbangkan dengan saksama terkait masalah dokumen kepemilikan yang dimiliki oleh pelawan atau penggugat. Sengketa lahan antara warga Kelurahan Barabaraya dengan Kodam 14 Hasanuddin telah berlangsung sejak tahun 2016. Warga menyatakan lahan di Jalan Abu Bakar Lambogo bukan milik wilayah asrama TNI, melainkan tanah yang telah mereka tempati sejak puluhan tahun lalu. Diduga sopir mengantuk, sebuah truk bermuatan besi terlibat kecelakaan dengan truk lain di ruas tol Jakarta-Tangerang Palmerah sore tadi. Meski tidak ada korban jiwa, evakuasi kernet truk yang terjepit berlangsung dramatis. Evakuasi kernet truk yang mengalami kecelakaan di ruas tol Jakarta-Tangerang Palmerah, Jakarta Barat dilakukan oleh aparat kepolisian dan dibantu warga. Evakuasi sempat terkendala dengan bagian depan truk yang ringsek dan menjepit bagian kaki kernet. Hingga akhirnya korban berhasil evakuasi dengan kondisi luka berat di bagian kaki, sementara sopir truk berhasil selamatkan diri. Kecelakaan ini diduga akibat sang sopir yang berkendara dalam kondisi mengantuk. Jadi kalau kami lihat di TKP, jadi yang 20 feet ini nabrak yang 40 feet. Jadi nabrak belakangnya tabrak kencang sehingga terjadi benturan. Oh, ngerem mendadak gitu kali mungkin? Mungkin karena diduga ngantuk ya. Karena juga karena benturan keras, yang mobil 40 feet itu langsung melintang. Tutup jalan, semua jalan tol tertutup. Ini sempat berhenti tuh. Siap.
Korban kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat guna menjalani penanganan medis. Sementara kasus kecelakaan tengah ditangani Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Diduga diintimidasi oleh oknum jaksa, seorang pelajar SMP di Lahat, Sumatera Selatan curhat dan jadi viral di media sosial. Dalam curhatannya itu ia meminta keadilan kepada Presiden Joko Widodo. Assalamualaikum Bapak Presiden Joko Widodo. Saya masih pelajar kelas 1. Seorang pelajar SMP berinisial MA viral di jagat maya setelah video curhatan yang diduga telah diintimidasi oleh seorang oknum jaksa diunggah di media sosial. MA mengaku telah diintimidasi oleh seorang oknum jaksa Kejari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan berinisial S. MA mengaku adalah korban pengeroyokan pria berusia 42 tahun berinisial HN dan anaknya berinisial JW. Namun berkas perkara dikembalikan ke polisi dengan alasan tidak lengkap. Orang tua saya pernah diminta datang ke jaksaan, tapi orang tua saya diancam, Pak, bahwa saya akan dipenjarakan dan memaksa orang tua saya untuk berdamai. Bapak kan presiden, bantu saya, Pak Jokowi, kasihinilah kami. Sementara itu menurut Aspidum Kejati Sumatera Selatan, jaksa tersebut sedang melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak sesuai dengan amanat Undang-Undang Anak, namun ditanggapi salah oleh pelajar SMP dan keluarganya. Ini persepsi yang keliru karena di Undang-Undang Sistem Peradilan Anak ini tadi dikenal diversi. Diversi itu seperti perdamaian. Kalau yang umum kita kenal itu kan seperti penghentian tuntutan berdasarkan keadilan restoratif gitu, damai gitu. Nah, tapi di Undang-Undang Sistem Peradilan Anak ini disebut diversi deras. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah membentuk tim untuk menginvestigasi perkara tersebut. Jika dalam hasil pemeriksaan oknum jaksa tersebut terbukti melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi tegas. Pemirsa, ayah David Ozora hari ini jadi saksi dalam sidang penganiayaan Mario Dandi. Ayah korban mengungkap bahwa Mario mengancam David dengan membawa nama institusi Polri sebelum dianiaya. Dalam agenda persidangan yang sudah dimulai sejak pukul 10 pagi tadi, ayah David bersaksi untuk membuka selebar-lebarnya atas kasus yang terjadi kepada anaknya. Bahkan di dalam persidangan, turut dibawa barang bukti handphone yang ditampilkan untuk mengetahui isi percakapan antara David dengan AG yang isinya merupakan ajakan untuk bertemu, kemudian ancaman yang datang dari Mario Dandi terhadap David Ozora. Terkuak juga adanya ancaman yang membawa nama institusi Polri oleh Mario Dandi ketika meminta secara paksa David untuk turun dan menemuinya sebelum pemukulan terjadi. Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh ayah David saat memberikan kesaksian. Sudah tersampaikan. Misalnya tadi kami juga minta ke majelis untuk usut tentang kepemilikan senjata. Karena kami melihat sebuah korelasi yang jadi relevan, di mana pengancaman nembak beberapa kali, kemudian ada usaha untuk membawa kabur mobil di komplek TKP, kemudian dicegat oleh Satpam. Nanti bisa dicek di selanjutnya hari Kamis, itu Satpam akan memberikan kesaksian. Dan ancaman-ancaman penembakan juga dia tidak keberatan tadi. Keberatannya ketika saya bilang dapat privilege. Tetapi ketika dia ngancam nembak tidak ada keberatan. Dalam persidangan, Jonathan menilai ancaman itu termasuk parah. Jonathan juga menyebutkan banyak percakapan yang sudah dihapus, namun ada beberapa yang sudah di-capture olehnya. Sementara itu di persidangan, ayah David Ozora, Jonathan Latubahina, menyatakan David sempat amnesia pasca penganiayaan yang menimpanya. Tidak hanya itu pemirsa, biaya perawatan David di rumah sakit pun sempat ditolak asuransi dengan alasan bahwa David yang memulai perkelahian. Pak, David ini mengalami yang namanya diffuse axonal injury. Dokter menjelaskan diffuse axonal injury adalah trauma berat pada otak
yang disebabkan otak berputar sehingga syaraf-syarafnya putus semua. Itu yang membuat David koma sehingga dia tidak bisa merespon apapun. Jadi syaraf atau akson ini kan yang nempel di otak nih. Ketika dia diffuse berputar, maka akan putus semua dan nggak akan bisa merespon apapun. Nah, kemudian saya tanya penyebabnya apa dok? Kok otak bisa sampai berputar? Karena ada trauma yang sangat berat di leher bagian belakang. Penjelasan dokter saat itu seperti itu. Baik. David ini anak korban yang kebetulan anak saudara. Akhirnya dilakukan perawatan di Mayapada. Berapa lama? Di Mayapada totalnya 56 hari. 56 hari. Ini setelah 56 hari kondisi terakhir 56 hari maksudnya. Itu seperti apa? Ketika ke hari ke-56? Iya. Berat badannya turun, yang jelas, yang saya lihat. Itu berat dia tuh 60 jadi tinggal 49. Kemudian tidak bisa bangun. Kemudian tidak tahu apa yang terjadi. Kalau menurut dokter amnesia, ada surat dokternya di menurut umum. Keanehannya apa? Keanehannya ketika urus asuransi yang mulia. Oh ini saudara ada asuransi? Ada. Ketika urus asuransi ditolak oleh pihak asuransi. Kemudian saya bertanya kenapa ditolak. Karena setahu saya asuransinya David ini bisa mengcover semua. Kemudian di situ saya lihat ini yang bikin ditolak oleh admin rumah sakit. Ada klausul yang melanggar. Saudara tanya kepada admin ya. Admin. Ini yang ditolak itu maksudnya itu apa? Ya, alasannya apa? Ini yang ditolak itu diberikan ada satu berkas pada saudara. Iya, ada. Baik. Ada. Saudara baca? Baca. Apa yang tertulis di situ? Ditolak karena yang memulai perkelahian adalah David. Terus apa sikap saudara? Saya tanya, siapa yang nulis? Siapa yang nulis ini? Bukan dari kita, Pak. Iya, siapa? Dari Polsek, Pak. Pemirsa, di tengah persidangan Mario Dandi atas kasus penganiayaan David Ozora, restoran Bilik Kayu Heritage, salah satu aset milik Rafael Aluntri Sambodo di Yogyakarta, telah ditutup dan berhenti beroperasi. Mobil box di restoran juga telah disita dan ditahan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Yogyakarta. Restoran Bilik Kayu milik Rafael Aluntri Sambodo yang terletak di Jalan Ibda Tut Harsono nomor 72 Yogyakarta tidak lagi beroperasi. Restoran ini telah ditutup dan berhenti beroperasi sejak 1 Juni 2023. Suasana restoran sepi, tak terlihat aktivitas apapun di dalamnya, bahkan pintu gerbang resto tertutup rapat dan digembok. Selain restoran Bilik Kayu yang telah ditutup, pihak KPK juga menyita sebuah mobil box yang sebelumnya digunakan sebagai kendaraan operasional restoran. Kami Rugasan Pasar Jakarta menerima satu buah kendaraan jenis Grand Max yang ada di belakang saya, merupakan mobil operasional dari CP Sodok Keling Citarasa, yang mana itu adalah kepunyaan dari Rafael, tersangka Rafael Alun. Kita hanya menerima titipan saja dan kita melaksanakan perawatan dan pemeliharaan kendaraan supaya kualitas dan jenisnya tidak berkurang. Sementara itu, KPK bersama pihak Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dalam waktu dekat juga akan memasang plakat berupa informasi penyitaan oleh negara di beberapa lokasi yang menjadi aset milik Rafael Aluntri Sambodo.
Seorang ketua RT di Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, ditangkap polisi karena jadi pengedar narkoba. Informasi selengkapnya usai jeda.